Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifah Wulandari, NIM 1913300000545. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UAS dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja, yang nomor pertama kita mengerjakan uji persyaratan yang normalitas. Langsung saja kita transform datanya dari Excel. Kita klik transform, kemudian compute variable, kemudian open data file, kemudian kita cari ini di file of type, kita klik yang Excel, kemudian data saya kasih nama analisis statistik, kemudian open. Kemudian oke. Langsung saja kita cari uji persyaratan yang normalitas. Pertama kita klik analyze, kemudian kita cari kemudian kita klik non parametric, kemudian kita klik yang legacy dialog, kemudian kita klik satu sampel. Nah, kemudian kita masukkan ini. Nah, kemudian kita oke. Nah, dari data ini bisa dikatakan normal apabila nilai Z lebih dari 0,05. Nah, dari data ini diperoleh nilai X-nya itu 200. Nilai Y-nya juga 200. Jadi, bisa disimpulkan data X dan data Y berdistribusi normal. Selanjutnya kita menguji yang multikolonial. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Nah, lalu kita masukkan data yang dependen, kita masukkan yang Y. Y ini pada kata sesudah. Masukkan. Dan independennya X. Nah, kemudian kita klik statistik. Kemudian kita klik ini semua, kelima-limanya. Kemudian continue, kemudian kita klik plot. Kemudian yang Y kita kasih yang data ZPRED ini. Yang ZRESID. Kita kasih yang Y. Kemudian yang X kita kasih yang ZPRED. Kemudian klik normal probability plot, kemudian histogram juga klik, kemudian continue, kemudian kita klik save, kemudian kita klik unstandardized ini,
kemudian standar Z-nya juga diklik, kemudian continue, kemudian OK. Nah, untuk membuktikannya, jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai PIF-nya kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolonialitas. Nah, dari data ini dapat diperoleh nilai toleransinya 1000, nilai PIF-nya 1000. Jadi bisa disimpulkan data X1 dan X2 tidak mengalami multikolonialitas. Nah, kemudian untuk menganalisisnya kita klik Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian kita klik Mean, kemudian dependentnya kita kasih Y, yaitu yang sesudah. Nah, independennya yang X belum. Kemudian kita klik Options, kemudian Median, ya. Kemudian kita klik yang Test for Linearity, kemudian kita Continue, kemudian OK. Nah, dikatakan data normal apabila nilai sigma deviation from linearity kurang lebih dari 0,05. Nah, bisa dilihat dari data ini bahwa uji linearnya bisa dianalisis. Dapat dikatakan data normal apabila nilai sig deviation from linearity-nya lebih dari 0,05. Nah, dari data ini bisa dilihat bahwa uji linearnya dapat dianalisis. Nah, untuk uji hipotesisnya, yang HO adalah pembelajaran statistik atau X tidak berpengaruh terhadap model pembelajaran virtual atau Y. Nah, untuk yang HA-nya, pembelajaran statistik atau X berpengaruh terhadap model pembelajaran virtual. Nah, kesimpulannya bahwa pembelajaran statistik atau X berpengaruh secara signifikan terhadap model pembelajaran virtual atau Y. Nah, untuk daerah penolakannya, HO ditolak jika F hitung lebih dari F alpha titik 2 di B1 titik koma di B2 atau sig kurang dari X. Nah, untuk keputusannya berdasarkan output diperoleh nilai F hitungnya sama dengan 24,613 lebih dari FO F, 0,05 titik koma 1 sama dengan 332,159 atau sig 0,000 kurang dari X 0,05. Maka HO ditolak. Untuk yang ini heteroskedastisitasnya terjadi apabila gambar. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2
kita menguji persyaratan. Nah, kita menguji persyaratan yang pertama dulu, yaitu linearitas. Sebelumnya kita transform datanya dulu dari Excel. Kita klik transform, kemudian compute variable, kemudian open data file, kemudian kita klik Excel. Nah, datanya saya namai data input statistik. Kita open. Tunggu. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini datanya sudah ada. Nah, langsung saja kita analis yang uji linearitas. Kita klik analyze, kemudian kita klik ke compare min, kemudian kita klik min, kemudian independennya kita kasih yang Y, ini Y, kita masukkan ke independennya, kemudian di independennya X masukkan, kemudian kita klik options, kemudian pilih test for linearity, kemudian continue, lalu OK. Nah, ini sudah muncul datanya, hasilnya. Kemudian kita lanjutkan yang uji multikolonialitas. Nah, kita klik analyze, kemudian regression. Nah, kemudian kita klik linearnya, kemudian dependennya kita masukkan yang Y, dan independennya kita masukkan yang X. Lalu klik nah, kemudian metodenya ini enter ya, enter. Kemudian kita klik statistik. Nah, kita centang yang klik yang covariance matrix, kemudian yang collinearity diagnostic, klik kemudian continue, lalu OK. Nah, sudah muncul hasilnya, datanya. Lalu dilanjutkan uji yang homoscedasticitas. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, lalu linearnya, kemudian dependennya Y, independennya X2, X1 dan X2. Lalu metodenya tetap enter, lalu save, kita klik save. Kemudian residualnya klik yang unstandardized ini, kemudian klik include the covariance matrix ini,
lalu klik continue, kemudian oke. Nah, muncul datanya, lalu kita klik transform, kita pilih compute variable. Nah, target variabelnya kita tulis abs underscore res, huruf besar semua. Nah, kemudian numbericnya kita klik, lalu kita pilih yang function group ini, lalu klik all. Nah, kita pilih yang abs, klik 2 kali, kemudian tanda-tandanya kita hapus, diganti unstandardized ini, kita klik 2 kali. Nah, lalu oke. Lalu selanjutnya kita analyze lagi, regression, kemudian linear. Nah, lalu dependennya diganti abs res, kita klik 2, ganti abs res, masukkan, kemudian dependennya tetap x, lalu klik save, kemudian residualnya unstandardized-nya tetap, kemudian klik continue, kemudian oke. Nah, muncul datanya. Lalu kita langsung ke selanjutnya, yaitu uji autokorelasi. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian dependennya y, kita ganti lagi y, kemudian ininya independennya tetap x, lalu klik statistik, kemudian residualnya klik Durbin-Watson, residualnya Durbin-Watson, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, yang A sudah selesai. Kita lanjut yang B, yang nomor 2 yang B, yaitu pengaruh yang signifikan antar X1 dan X2 terhadap Y. Nah, yang uji linearitas, nah, berdasarkan nilai sig ini, dari output ini diperoleh nilai deviation from linearity. Nah, nilainya 0,677. Nah, ini lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya yang uji multikolonialitas. Ini datanya. Pada tabel output koefisien ini, pada bagian collinearity statistik.
diketahui nilai toleransinya 0,620. Nah, ini lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF-nya yaitu 1,614. Berarti kurang dari 10,00. Nah, bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Nah, kemudian yang uji homosedastisitasnya pada tabel ini, berdasarkan output ini diketahui nilai sigma yang X1 yaitu 0,000, yang X2 nya 0,514. Nah, karena nilai signifikan kedua variabelnya lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan terjadi gejala homosedastisitas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Nah, yang uji autokorelasi berdasarkan data output. Nah, selanjutnya yang nomor 2, yang bagian C, mencari besar variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, kita transform dulu datanya dari Excel. Kita klik transform, kemudian open data file, cari datanya di Excel. Data input statistik, open. Oke. Nah, ini sudah ada datanya. Langsung saja kita klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Setelah itu dependennya Y, masukkan independennya X. Kemudian kita klik statistik. Nah, kita klik part and partial correlation, kemudian table coefficient. Maaf, ini langsung continue, setelah itu oke. Nah, untuk mempermudah kita memakai Excel untuk membuat tabel koefisien. Kita buka Excel. Nah, ini sudah ada Excel. Kemudian kita membuat tabel koefisien. Untuk mempermudah kita memakai Excel. Kita buka Excel. Ini saya sudah menyiapkan ini ya, datanya. Lalu kita masukkan angkanya yang di beta 0,0819. Yang X1 nya, ini X2 nya yang beta
0,111. Kemudian yang zero order yang X1 nya 0,888. Kemudian yang X2 nya 0,610. Nah, untuk mendapatkan hasil besar pengaruhnya, untuk mencari besarnya pengaruh, kita klik sama dengan beta yang X1 klik kali yang zero order yang X1 sama dengan enter. Kemudian lagi sama dengan X2 yang beta kali zero order yang X2 enter. Kemudian kita jumlah. Kemudian kita jumlahkan besar pengaruhnya. Ini sama dengan kemudian, ini hasilnya positif. Nah, kita buat ini ke persen 100. Sama dengan ini kali 100. Dapat persen. Kemudian, untuk yang nomor 2 yang D, ini sebenarnya mohon maaf ya, karena wajah saya gak tahu kenapa gak bisa muncul, mungkin aplikasinya yang sedang error. Sedang saja yang nomor 2 yang D, mencari garis bersamaan. Rumusnya Y sama dengan A plus B X1 plus B X2. Nah, langsung saja ini Y sama dengan